Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu kedua ini masih diberikan kuat dan sehat. Saat ini kita mendengarkan firman Yahweh, namun kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, betapa hati kami sangat bersuka cita atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman Yahweh, Roh Kudus surapi kami, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan lewat firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini, sebakan firman Yahweh terambil dari Matius 28 ayat 18-20 yang berbunyi demikian. Dan seraya mendekat, Yesua berbicara kepada mereka sambil berkata, segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Oleh karena itu, seraya pergi muridkanlah semua bangsa dengan membaptiskan mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dengan mengajar mereka melakukan segala sesuatu apa saja yang sudah aku perintahkan kepadamu, dan lihatlah aku ada bersamamu sepanjang masa sampai kesudahan zaman. Amin. Saudaraku, ini pernyataan daripada Yesus HaMasiah setelah dia bangkit dari kubur dan menampakkan diri kepada murid-muridnya bahwa ditegaskan segala otoritas di surga dan di bumi sudah diberikan kepadaku. Hari ini saya berikan temanya, Yesua pegang otoritas di surga dan di bumi. Sekali lagi, Yesua pegang otoritas di surga dan di bumi. Apa artinya otoritas? Itu sama dengan kuasa, mengendalikan, mengatur. Jadi yang mengendalikan, yang mengatur apa yang ada di surga dan di bumi adalah Yesua HaMasiah. Sebab apa? Sebab dia sudah mengalahkan segala sesuatu di dalam otoritasnya. Karena dia juga adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia sehingga dia memiliki otoritas itu. Dan kita tahu kalau satu raja atau satu perdana menteri atau presiden, dia memiliki otoritas di negaranya, tapi ada batas wilayahnya, ada batas negaranya. Tetapi Yesua HaMasiah, dia memiliki otoritas baik di surga dan di bumi karena dia yang memegang kekuasaan semuanya. Nah, otoritas apa saja yang Yesua miliki? Yang pertama-tama, Yesua adalah pencipta alam semesta ini. Kenapa dia pencipta alam semesta? Karena dia adalah Yahweh yang berubah menjadi manusia. Dan kita tahu dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai dengan 6, segala sesuatu dijadikan oleh firman. Berfirmanlah Yahweh, jadilah terang, jadilah cakrawala, jadilah darat, laut, dan tumbuhan, jadilah benda-benda penerang, jadilah binatang-binatang, dan hari ke-6 diciptakanlah manusia. Dan kita tahu itu dijelaskan di dalam Yohanes pasal 11 ayat 1-3, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Elohim, dan firman itu adalah Elohim itu sendiri. Di ayat 14, firman itu telah berubah menjadi manusia. Makanya kenapa Yesua memiliki otoritas di surga dan di bumi? Karena memang dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia. Otoritas yang kedua yang Yesus miliki, dia datang dari surga, turun ke bumi, dan naik lagi ke surga. Ya, di dalam Yohanes pasal 13 ayat 3 ayat 13, tidak ada seorang pun yang datang dari surga kecuali dia, Yesua HaMasiah. Dia datang dari surga ke bumi, naik lagi ke surga. Di dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 51 dikatakan bahwa dia membawa mereka
keluar sampai ke Betania, dan sambil mengangkat kedua tangannya, dia memberkati mereka, dan terjadilah ketika dia sedang memberkati mereka, dia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Jadi dia datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Nabi-nabi, tokoh-tokoh gereja itu manusia turunan Adam, bukan datang dari surga, tapi ciptaan daripada Yahweh, terbuat dari debu tanah, diberikan napas hidup. Tetapi Yeshua HaMasyiah, dia adalah yang datang dari surga, turun ke bumi, naik lagi ke surga. Makanya dia punya otoritas di surga dan di bumi. Yang ketiga, otoritas yang Yesus miliki melalui tubuh dan darah Yeshua HaMasyiah, dosa manusia ditebus dan manusia dijamin keselamatan. Hanya melalui tubuh dan darah Yeshua HaMasyiah, dosa manusia dapat dihapus dan dosa manusia disucikan, manusia dapat ditebus dan diselamatkan. Itu di dalam Ibrani pasal 10 ayat 4, di ayat 12-14 dikatakan bahwa tidak mungkin darah lembu jantan domba jantan menghapus dosa manusia. Tetapi di ayat 12 dikatakan bahwa aku datang dalam gulungan kitab dan aku memberikan hidupku, tubuhku untuk berkorban satu kali untuk selamanya karena sudah sempurna. Jadi kita tahu otoritas yang Yesus miliki melalui tubuh dan darahnya, dosa manusia dihapus dan dikuduskan manusia dan dijamin untuk masuk dalam kerajaan surga. Yang berikutnya, apa otoritas yang Yesus miliki? Hanya Yesus yang dapat mengalahkan kematian, ya, dan maut. Bahwa dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat 17-18 dikatakan demikian. Di ayat yang ayat 1, ayat yang ke-17, dan dia meletakkan tangan kanannya atasku seraya berkata kepadaku, jangan takut, akulah yang pertama dan yang terakhir dan yang hidup, dan aku pernah menjadi yang mati, tetapi lihatlah, akulah yang hidup sampai selamanya, amin, dan aku memegang kunci alam maut dan kematian. Otoritas apa yang dimiliki Yeshua? Memegang kunci alam maut dan kematian. Artinya orang yang hidup dalam Yeshua HaMasyiah, dia tidak akan masuk dalam hukuman kekal di neraka, tapi akan memperoleh jaminan hidup yang kekal. Sebab Yeshua yang pegang otoritas alam maut dan kematian. Jadi orang yang hidup dalam Yeshua HaMasyiah dijamin pasti masuk surga. Bukan mudah-mudahan, tapi pasti. Itu otoritas yang dia miliki. Yang berikutnya, kita tahu apalagi otoritas yang Yesus miliki. Hanya melalui Yeshua manusia bisa masuk ke surga. Dikatakan di dalam Wahyu pasal 22 ayat 13 sampai dengan ayat 14 bahwa dikatakan bahwa aku, biarlah yang jahat semakin jahat, yang najis semakin najis. Tetapi supaya lebih jelas kita perhatikan dalam Wahyu pasal 22 ayat 11 dan 12. Siapa yang berbuat salah, biarlah dia terus berbuat salah, dan siapa yang berbuat najis, biarlah dia tetap berbuat najis, dan siapa yang adil, biarlah dia tetap berbuat adil, dan siapa yang kudus, biarlah dia tetap kudus. Dan lihatlah,
Aku datang segera dan upahku ada bersamaku untuk membalaskan kepada setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Jadi Yeshua HaMasyiah otoritasnya juga yang menjadi hakim bagi manusia, yang menentukan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka adalah Yeshua HaMasyiah karena dia adalah hakim. Jadi kita tahu bahwa manusia yang ada di dunia ini akan segera dihakimi. Itu otoritas yang Yesus miliki, dia menjadi hakim, penentu siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Dan bukan agama yang menentukan manusia masuk surga, bukan juga doktrin gereja yang menentukan manusia masuk surga, tapi yang menentukan, yang pegang otoritas, yang menentukan manusia masuk surga atau masuk neraka adalah Yeshua HaMasyiah karena dia adalah hakimnya. Apalagi otoritas yang Yesus miliki, hanya melalui Yeshua HaMasyiah langit dan bumi akan dilenyapkan. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 dikatakan demikian, dan aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang dan tidak didapatkan tempat lagi bagi mereka. Saudara bisa bayangkan, awalnya tadi otoritas yang Yesus miliki, dia menciptakan alam semesta ini dari yang tidak ada menjadi ada, dia berfirman jadi. Tetapi di akhir zaman otoritas yang Yesus miliki, dia juga melenyapkan langit dan bumi. Di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat 36, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tetap selamanya. Maka dikatakan tadi di sini, dan aku melihat tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya bumi dan langit telah menghilang. Jadi pertanyaannya, kalau langit dan bumi yang kita tempati ini menghilang, kemanakah tujuan hidupmu? Jika engkau hidup dalam Yeshua HaMasyiah, maka engkau dijamin pasti masuk surga. Dan setelah Yeshua HaMasyiah juga hadir dalam hidup kita, kita juga diberikan otoritas. Otoritas apa yang Yahweh berikan kepada kita, yang Yesus berikan kepada kita? Pertama-tama, otoritas untuk melawan segala pekerjaan iblis. Ya dikatakan dalam Lukas pasal 10 ayat 19, lihatlah aku memberikan kepadamu otoritas untuk menjejakkan kakimu di atas ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan bahkan tidak ada sesuatu pun yang dapat melukai kamu. Jadi kehadiran Yeshua HaMasyiah dalam diri kita, kita juga memiliki otoritas untuk mengalahkan segala pekerjaan iblis. Apalagi otoritas yang Yesus berikan kepada kita, kita dijamin masuk dalam kerajaan surga. Dalam Lukas pasal 10 ayat 20. Akan tetapi dalam hal ini jangan bersukacita karena roh-roh itu tunduk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu tertulis di surga. Ini jaminan kepastian dari Yeshua HaMasyiah yang diberikan otoritas kepada kita. Karena dia punya otoritas di surga dan di bumi tadi, maka kita pun anak-anaknya diberikan otoritas untuk dapat mengusir setan, mengalahkan segala tipu muslihat daripada si jahat itu, dan juga mendoakan orang-orang sakit sehingga orang sakit juga menjadi sembuh. Kita juga diberikan otoritas untuk memberitakan Injil. Supaya apa? Orang-orang yang belum hidup dalam Yeshua HaMasyiah supaya diselamatkan. Sebab yang bisa menyelamatkan adalah Yeshua HaMasyiah, karena dia adalah Yahweh yang berubah jadi manusia, dan dia juga adalah juru selamat manusia yang sudah menebus manusia melalui kematiannya di atas kayu salib.
Maka betapa pentingnya kita memiliki Yeshua HaMashiach. Kalau kita hidup dalam Yeshua HaMashiach, kita diberikan otoritas tadi, mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis, dijamin masuk surga, memberitakan Injil, sehingga orang-orang yang di dalam kendali si jahat bisa kita lepaskan karena kita diberikan kuasa. Biar melalui firman ini kita menikmati otoritas Yeshua HaMashiach yang bekerja dalam diri kita sehingga menjadi pemenang dan kita dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur betapa indahnya rencanamu di dalam hidup kami, dan Engkau yang memiliki otoritas di surga dan di bumi, dan kami memiliki Engkau dan Engkau sudah hidup dalam kami, sehingga kami juga dijamin masuk surga. Itu janjimu Bapa, dan kami juga diberikan otoritas untuk melawan segala tipu muslihat daripada roh-roh jahat. Kami sangat bersyukur, kami bangga memiliki Yeshua HaMashiach yang sudah memberikan otoritas kepada kami. Dan Engkau adalah Bapa kami, dan kami anak-anak-Mu, itu otoritas Engkau berikan kepada kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Berkati Bapak-bapak, ibu-ibu, baik pemuda, remaja, anak-anak, supaya hidup di dalam otoritas daripada Yeshua HaMashiach. Berkati gerejamu, hamba-hambamu, persatukan semua bangsa dan negara kami juga jagai. Di dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa, haleluya, amin. Salam, Yahweh berkati.